Timnas U23 tampil tanpa dua bintang utamanya demi misi besar tim senior menuju Piala Dunia. Keputusan kontroversial ini bisa jadi perjudian jangka panjang, atau justru lompatan regenerasi besar. Audero masuk radar Juventus, tapi hanya sebagai kiper cadangan. Pilih gengsi atau menit bermain, keputusan ini bisa jadi titik balik karirnya sebagai pilar utama timnas Indonesia. Pindah ke Buriram United, Shine tak cuma cari tantangan baru, tapi juga ingin buktikan diri di level Asia Tenggara. Di tengah sorotan, mampukah dia menjawab ekspektasi tinggi? Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya, hanya di Timnas Goal IDN. Keputusan mengejutkan datang dari pelatih Timnas U23 Indonesia Gerald van den Burg. Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk yang secara usia masih memenuhi syarat untuk tampil di ajang Piala AFF justru tak masuk daftar skuad. Publik bertanya-tanya, kenapa dua pilar utama ini dicoret? Apakah murni alasan teknis, atau ada strategi jangka panjang yang tengah disiapkan federasi? Van den Burg akhirnya angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa absennya Marcelino dan Struijk bukan karena performa, melainkan demi kepentingan timnas senior. Keduanya saat ini berperan penting dalam misi besar Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Agenda tim senior yang padat dan butuh konsistensi membuat mereka tak bisa dibagi fokusnya ke turnamen usia muda. Menurut Van den Burg, memaksakan mereka turun di level U23 justru bisa mengganggu ritme dan kesiapan di level atas. Dampak keputusan ini jelas terasa. Tanpa dua pemain dengan jam terbang internasional, kekuatan tim U23 sedikit terkikis. Namun di sisi lain, ini jadi peluang bagi para pemain muda lain untuk unjuk diri. Banyak wajah baru kini mendapat panggung lebih besar, dan justru ini bisa jadi momentum regenerasi yang segar. Timnas U23 bukan hanya tempat belajar, tapi juga titik awal pembuktian. Meski begitu, keputusan ini tetap menuai pertanyaan kritis. Apakah langkah ini bijak jika berdampak pada hasil jangka pendek tim U23? Ataukah ini langkah berani yang akan membentuk fondasi kuat tim nasional ke depan? Van den Burg seolah ingin mengubah paradigma, bahwa U23 adalah batu loncatan, bukan tempat berlindung pemain senior muda. Waktu dan hasil pertandingan yang akan menjawabnya. Usai memperkuat timnas Indonesia dalam laga FIFA Matchday, Emil Audero langsung diselimuti rumor besar di kancah sepak bola Italia. Penjaga gawang kelahiran Mataram itu kini dikabarkan masuk radar Juventus, klub raksasa yang pernah membesarkan namanya di level akademi. Kabar ini mencuat tak lama setelah ia kembali ke Italia, memunculkan spekulasi soal masa depannya di level klub. Isu ini pertama kali mencuat lewat laporan jurnalis Nicolo Schira. Dalam unggahannya, ia menyebut bahwa Juventus tengah mempertimbangkan dua nama sebagai calon pengganti Mattia Perin. Salah satunya adalah Audero, yang kini membela Como. Perin dikabarkan ingin hengkang musim panas ini, dan Juventus sedang menyusun opsi untuk mengisi posisi kiper pelapis di belakang Michele Di Gregorio. Tak hanya Schira, jurnalis senior dari La Gazzetta dello Sport, Giovanni Albanese, juga menguatkan kabar tersebut. Menurutnya, Audero adalah sosok ideal karena berasal dari Akademi Juventus, memahami kultur klub, dan bisa mengisi peran penting di ruang ganti. Meski hanya akan berstatus deputi, posisinya tetap strategis. Namun, bukan tanpa pesaing, klub Serie B Palermo juga dikabarkan siap memberikan posisi starter, memancing Audero untuk lebih memikirkan menit bermain. Bagi publik Indonesia, ini adalah dilema menarik. Di satu sisi, bergabung ke Juventus memberi gengsi dan eksposur besar. Tapi di sisi lain, minimnya jam bermain bisa menghambat perkembangan Audero sebagai penjaga gawang utama timnas. Apakah nama besar lebih penting dari menit bermain? Pilihan Audero nanti akan menjadi cerminan arah karirnya ke depan, antara ambisi individu atau peran sentral dalam proyek besar Garuda. Langkah Shine Patinama menuju Buriram United bukan sekadar kepindahan klub biasa. Bek timnas Indonesia ini memilih melanjutkan karir di Thailand, di salah satu klub paling prestisius Buriram United. Keputusan ini menjadi penanda ambisinya untuk naik level, baik secara individu maupun sebagai pemain yang membawa nama Indonesia di kancah regional. Dalam pernyataannya, Shine mengaku bangga bisa menjadi bagian dari klub dengan sejarah panjang dan reputasi besar di Asia Tenggara. Di musim perdananya, Shine tak sekadar ingin bertahan di lini belakang. Ia menyampaikan komitmen penuh untuk memberi kontribusi nyata, termasuk dalam skema serangan. Memberi assist, mencetak gol, dan membangun chemistry dengan tim menjadi prioritasnya. Baginya, musim ini adalah panggung pembuktian,
menunjukkan kualitas, mentalitas, dan semangat juang di tengah kompetisi Liga Thailand yang kian kompetitif. Bagi publik Indonesia, langkah Shine membawa dampak lebih luas. Ia menjadi representasi generasi baru pemain diaspora yang kini mulai berani mengambil tantangan di luar zona nyaman. Dengan tampil di klub sebesar Buriram, sorotan internasional otomatis mengarah padanya, sekaligus membuka jalan bagi pemain lain untuk unjuk gigi di level yang lebih tinggi. Keberhasilan Shine bukan hanya soal individu, tapi juga kebanggaan kolektif. Namun, keputusan ini juga tak lepas dari tantangan. Adaptasi budaya, gaya bermain, hingga ekspektasi tinggi dari fans Buriram bisa menjadi tekanan tersendiri. Disinilah ujian sejati dimulai. Mampukah Shine menjaga konsistensi dan mentalitas juara? Sepak bola tak hanya soal teknik, tapi juga daya tahan menghadapi sorotan. Satu hal pasti, Shine telah membuka bab baru, dan kini publik menanti, apakah lembaran ini akan ditulis dengan tinta emas. Dewa United tampaknya belum selesai berbelanja pemain jelang musim baru Liga 1. Ardian Satyanegara selaku perwakilan klub menyebut bahwa pihaknya masih membuka peluang mendatangkan pemain diaspora. Fokus utama mereka saat ini memang masih tertuju pada Rafael Struijk, salah satu pemain muda potensial yang sudah menunjukkan performa menjanjikan bersama timnas Indonesia. Namun, pintu masih terbuka lebar untuk nama-nama lain yang berstatus diaspora. Proses negosiasi dengan pemain-pemain diaspora ini memang tidak mudah dan butuh waktu. Ardian meminta semua pihak, termasuk supporter, untuk bersabar karena setiap rekrutan melibatkan berbagai aspek teknis dan administratif. Ia juga menegaskan bahwa pihak klub tidak ingin terburu-buru, melainkan ingin memastikan setiap pemain yang datang benar-benar cocok secara kualitas dan kebutuhan tim. Masih dalam proses semuanya, ucap Ardian singkat namun penuh makna. Saat ini, 3 nama besar diaspora Indonesia menjadi sorotan utama, Nathan Chuaon, Tom Hai, dan Justin Hubner. Menariknya, ketiganya sedang dalam status tanpa klub alias free agent, yang tentu mempermudah kemungkinan perekrutan oleh Dewa United. Ketiganya juga telah mencatat caps bersama timnas, menandakan kualitas mereka tidak perlu diragukan lagi. Kehadiran pemain-pemain ini bisa menjadi lompatan besar dalam ambisi Dewa United menembus papan atas Liga 1. Jika Dewa United berhasil mengamankan tanda tangan satu atau lebih dari ketiga pemain tersebut, maka kekuatan skuad mereka akan meningkat drastis. Selain pengalaman internasional, para pemain diaspora ini juga membawa kultur bermain Eropa yang sangat dibutuhkan dalam kompetisi domestik yang semakin ketat. Para penggemar tentu berharap langkah besar ini segera terrealisasi. Kita tunggu saja kejutan besar dari Dewa United dalam waktu dekat. Pelatih timnas U23 Indonesia Gerald van den Burg dihadapkan pada keputusan penting jelang pengumuman skuad final. Dari total 24 pemain yang dipanggil, hanya 23 yang bisa didaftarkan sesuai regulasi turnamen. Sorotan langsung mengarah ke sektor penjaga gawang yang saat ini dihuni 4 nama, Cahya Supriyadi, Dava Fasya, Erlangga Setio, dan Muhammad Ardiansyah. Karena secara umum tim hanya membawa 3 kiper, maka satu nama harus dicoret. Dan pilihan ini jelas tidak akan mudah, karena menyangkut kestabilan dan keseimbangan tim. Secara pengalaman, 3 kiper telah lebih dulu mencicipi atmosfer timnas di berbagai level usia, bahkan ada yang sudah tampil di Piala AFF. Mereka terbukti punya jam terbang lebih dan mengenal karakter permainan internasional. Di sisi lain, Ardiansyah yang masih tergolong pendatang baru belum mencatatkan caps bersama timnas. Meski performanya di klub cukup meyakinkan, minimnya pengalaman di level internasional bisa menjadi alasan kuat ia menjadi kandidat utama untuk dicoret dari skuad akhir. Namun, pencoretan ini bukan semata-mata soal siapa yang paling lemah. Van den Burg harus memikirkan siapa yang paling realistis untuk dilepas tanpa mengganggu keseimbangan tim. Faktor mental, kesiapan menghadapi tekanan, dan chemistry dengan lini belakang jadi bahan pertimbangan serius. Keputusan akhir Van den Burg akan menjadi bahan perbincangan luas, terutama jika hasilnya tak sesuai ekspektasi publik. Situasi ini menjadi ujian pertama bagi Van den Burg dalam menyeleksi pemain berdasarkan visi dan kebutuhan tim, bukan sekadar popularitas. Apapun hasilnya, ini akan menjadi langkah awal untuk melihat arah baru timnas U23 di bawah kendalinya. Satu hal pasti, publik akan menyoroti keputusan ini dari berbagai sudut. Bali United akhirnya resmi memperkenalkan Jens Raven sebagai rekrutan anyar mereka untuk menghadapi musim kompetisi 2025 hingga 2026. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh akun resmi klub pada Minggu 13 Juli 2025. Jens Raven menjadi salah satu nama yang dinantikan publik karena statusnya sebagai pemain diaspora.
Perekrutan ini menegaskan bahwa Bali United serius membangun tim dengan visi jangka panjang dan daya saing tinggi. Mantan penyerang FC Dordrecht ini dikontrak selama 3 musim oleh Serdadu Tridatu. Jens dikenal sebagai striker dengan naluri tajam di depan gawang dan punya kemampuan fisik yang mumpuni. Ia juga memiliki teknik dasar yang solid, khas pemain yang ditempa di sistem Eropa. Menariknya, pelatih anyar Bali United juga berasal dari Belanda, sehingga kombinasi keduanya diharapkan menciptakan kolaborasi kuat di lini serang. Ini bisa jadi kunci kekuatan baru Bali United musim ini. Yabes Tanuri secara terbuka menyatakan keyakinannya terhadap Jens Raven. Menurutnya, Jens adalah pemain muda dengan potensi luar biasa yang bisa memberikan kontribusi nyata bagi tim. Dengan pengalaman di level internasional bersama timnas U23, Raven dianggap sebagai investasi penting. Ia diharapkan mampu berkembang bersama Bali United dan menjadi bagian penting dalam target meraih gelar. Perekrutan ini bukan sekadar formalitas, tapi bagian dari proyek serius klub. Kehadiran Raven makin mempertegas pengaruh Belanda di tubuh Bali United musim ini. Selain pelatih dan sistem permainan, kini lini depan pun beraroma Eropa. Filosofi kerja keras, taktik modern, dan kedisiplinan ala Belanda perlahan membentuk wajah baru Bali United. Para fans tentu berharap Jens Raven bisa menjawab kepercayaan ini dengan gol-gol penting.